wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Saada, atau bisa kan panggil dengan Kak Dian atau Bu Dian. Saya mahasiswa PPL UIN Wali Songo Semarang yang akan menemani kalian pada pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan datang. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita baca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Anak-anak sudah pada tahu rukun iman itu ada berapa? Ayo, ada berapa? Yaps, benar sekali anak-anak, rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu ada rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu ada rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang nomor 3 yaitu ada rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat yaitu ada rukun iman kepada Rasulullah. Dan yang nomor 5 yaitu ada rukun iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kemudian yang terakhir ya anak-anak, ini ada rukun iman kepada qada dan qadarnya Allah. Oke anak-anak, di sini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kalian tahu nggak berapa jumlah kitab-kitab Allah? Yaitu ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di kota Mesir atau sekitaran kota Jazirah Arab. Kemudian yang kedua yaitu ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diturunkan di tanah Kanaan. Kemudian anak-anak ini ada yang ketiga yaitu kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi dan diturunkan di kota Yerusalem. Kemudian yang terakhir anak-anak ini kitabnya umat muslim yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Jangan lupa ya anak-anak dicatat. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang kitab-kitabnya Allah, di sini kitab Allah itu sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Kitab-kitab Allah ini semuanya membawa ajaran terpuji atau membawa kebaikan. Ada beberapa ajaran terpuji atau ajaran kebaikan dalam kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama, ada ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa ya anak-anak? Contohnya yaitu seperti kita dalam beribadah kepada Allah. Kemudian ada yang kedua yaitu seperti berdoa kepada Allah. Yang kedua yaitu ada ajaran terpuji kepada sesama manusia. Apa contohnya anak-anak kira-kira? Contohnya yaitu yang pertama ada saling tolong menolong. Sesama manusia kita juga harus saling tolong menolong ya anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu ada ajaran terpuji kepada tumbuhan dan hewan. Apa contohnya anak-anak kira-kira? Contohnya yaitu kepada tumbuhan. Yang pertama yaitu menyiram tanaman. Tanaman juga butuh air loh anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu memberi makan hewan.
Nah, ini penting sekali bagi kalian yang punya hewan peliharaan. Kemudian ada lagi anak-anak, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Ini termasuk ajaran terpuji nomor berapa anak-anak? Betul, 4. Contohnya seperti apa anak-anak? Contohnya yaitu seperti sering mencuci tangan. Agar apa anak-anak? Agar tangan kita itu bersih. Kemudian yang kedua, merawat gigi dengan cara menggosok gigi. Baik anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang rukun iman dan kita mendalami tentang nama-nama kitab Allah, dan juga kita tahu bahwa dalam kitab-kitab Allah itu terdapat ajaran-ajaran terpuji, ajaran-ajaran kebaikan, dan kita juga mengenal contoh-contohnya. Jadi anak-anak jangan lupa tadi itu diingat dan difahami ya anak-anak. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke latihan soal. Sebelum kita masuk ke latihan soal anak-anak, kita harus mereview apa yang tadi kita ulas. Agar apa anak-anak? Agar kalian itu ingat dan paham. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mereview apa yang tadi kita ulas. Yang pertama yaitu implementasi rukun iman nomor 3, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui siapa anak-anak? Melalui Malaikat Jibril, pinter sekali. Kemudian kitab-kitab Allah itu kan ada 4 yang diturunkan kepada Rasulnya. Apa saja anak-anak tadi kitab-kitab Allah? Sebutkan ayo. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Di mana anak-anak? Di kota Mesir. Diturunkan pada abad berapa anak-anak? Pada abad 12 sebelum Masehi. Kemudian nomor 2 ada kitab apa anak-anak? Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di mana anak-anak? Di kota Kanaan. Dan diturunkan pada abad berapa anak-anak? Pada abad 10 sebelum Masehi. Pinter sekali. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di kota mana anak-anak? Di kota Yerusalem. Pinter sekali anak-anak. Pada abad pertama Masehi. Kemudian yang terakhir anak-anak yaitu ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan di mana anak-anak? Di kota Mekah. Pada abad berapa anak-anak? Pada abad ke-6 Masehi. Pinter sekali anak-anak. Jangan lupa ya anak-anak, nama-nama kitab tadi dari apa yang kita review, jangan lupa itu difahami dan dihafalkan. Oke anak-anak, setelah kita mereview tentang nama-nama kitab, selanjutnya yaitu kita mereview tentang semua kitab Allah yang berisi ajaran terpuji. Tadi ajaran terpuji ada berapa anak-anak? Yaitu ada 4. Apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu ajaran terpuji kepada Allah. Contohnya seperti apa tadi anak-anak? Berdoa. Kemudian apa anak-anak? Beribadah. Yang kedua tadi apa anak-anak? Yo, yaitu ajaran terpuji kepada sesama manusia. Contohnya yaitu saling tolong menolong. Pinter sekali anak-anak. Kemudian ada yang ketiga yaitu apa anak-anak? Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya apa anak-anak? Menyiram tanaman dan memberi makan hewan. Pinter sekali. Yang terakhir yaitu ada ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya apa anak-anak? Contohnya yaitu sering mencuci tangan, membersihkan badan, menggosok gigi. Seperti itu ya anak-anak. Jangan lupa ya anak-anak. Oke anak-anak, sekian pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar, juga jaga kesehatan. Sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.